Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang masa perjuangan bertahan. Masa perjuangan bertahan sejak 1930 adalah periode di mana pergerakan Indonesia beralih ke taktik kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi resesi. Mereka terlibat dalam Dewan Rakyat, menggunakan partai politik sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi nasionalis. Ini dianggap sebagai strategi sementara dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Meskipun mendapat kritik dari kelompok radikal, periode ini menandai pergeseran strategis, di mana pergerakan nasionalis berusaha memanfaatkan sistem kolonial untuk kepentingan mereka sambil tetap mempertahankan tujuan kemerdekaan. Masa perjuangan bertahan ada 5. Yang pertama, Volkskraat, yang kedua, Petisi Sutarjo, ketiga, Taman Siswa, keempat, Partai Indonesia Raya atau Parindra, dan yang terakhir, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Volkskraat adalah badan legislatif atau parlemen yang berfungsi dalam sistem pemerintahan republikan di Afrika Selatan pada abad ke-19. Badan ini terutama terkait dengan pemerintahan independen Boer di wilayah seperti Transvaal dan Oranje Free State. Tugas utama Volkskraat adalah membuat kebijakan dan mengatur urusan pemerintahan republik. Namun, setelah Perang Boer kedua, wilayah-wilayah ini menjadi bagian dari Imperium Britania yang mengakibatkan perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan peran Volkskraat. Imperium Britania menggantikan pemerintahan independen Boer dengan administrasi kolonial. Akibatnya, Volkskraat kehilangan otonomi dan kekuasaannya berkurang secara signifikan. Meskipun demikian, peran Volkskraat masih ada dalam konteks administrasi kolonial, meskipun menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan masa pemerintahan independen sebelumnya. Pada tahun 1936, Sutarjo Kartohadikusumo bersama dengan 5 anggota Volkskraat lainnya memimpin upaya untuk mengajukan petisi Sutarjo. Petisi ini bertujuan untuk memperjuangkan otonomi bagi Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun usahanya berhasil membuat petisi tersebut diterima untuk dibahas dalam sidang khusus, pada November 1938, Kerajaan Belanda menolak petisi tersebut dengan alasan Indonesia dianggap belum siap untuk pemerintahan sendiri. Taman Siswa yang didirikan pada bulan Juli 1922 di Yogyakarta merupakan sebuah institusi pendidikan yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Pada kongres yang diadakan pada bulan Oktober 1923, Taman Siswa menyatakan dirinya sebagai badan wakaf, menegaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan gerakan ini, serta melakukan reorganisasi Majelis Luhur, badan pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi tersebut. Meskipun dihadapi dengan kritik dan tuduhan-tuduhan terkait aliran komunis, Taman Siswa terus tumbuh pesat dengan membuka cabang-cabang di berbagai wilayah Pulau Jawa. Pada kongres yang sama, dilakukan restrukturisasi Majelis Luhur dengan dukungan yang lebih kuat untuk mencapai tujuan perjuangan Taman Siswa. Hal ini mencerminkan tekad yang kuat dari para anggota Taman Siswa untuk terus melanjutkan perjuangan mereka dalam memajukan pendidikan dan membangun kesadaran nasional di tengah tekanan kolonialisme yang ada. Parindra adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1935 di Solo, merupakan hasil dari fusi beberapa organisasi yang ada pada saat itu. Dipimpin awalnya oleh Sutomo, kemudian digantikan oleh Huryaningrat. Parindra mengadopsi pendekatan politik kooperatif dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Hal ini mengarah pada pembentukan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI pada Mei 1939. Penolakan tersebut sangat mengecewakan bagi para pemimpin pergerakan nasionalis Indonesia. Namun, penolakan ini justru memperkuat persatuan dalam gerakan nasional Indonesia. Sekian saja dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.